pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Apa kabar kalian semua? Puji nama Tuhan, kita semua sehat-sehat. Kita siap untuk beribadah pada pagi hari ini untuk memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Coba kakak mau lihat adik-adik yang sedang sekolah minggu online ini sudah siap belum ya? Wah, semuanya sudah siap. Tapi sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan Yesus dulu. Kita mau berdoa, meminta pimpinan Tuhan. Yuk, kita mau ambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Kita mau berbicara kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Kami diizinkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan pimpin kami, berikan hikmat kepada kami untuk menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang manis, anak-anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan. Pimpin sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati setiap guru-guru yang akan memimpin sekolah minggu. Kiranya apa yang kami peroleh hari ini boleh menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap memuji nama Tuhan hari ini? Coba yang sudah siap, lambaikan tangannya. Wow, puji Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sungguh bersukacita karena kita semua dikasihi Tuhan, seperti bunga bakung di padang juga Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan segala ciptaannya. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Kita bersyukur karena Tuhan kita hebat. Nah adik-adik, dari lagu tadi kita belajar bahwa apapun keadaan kita, siapapun kita, dan bahkan apalagi kita ya yang manusia, bunga bakung yang di padang yang kadang orang melihat, apa sih itu? Terus burung pipit yang dia terbang ke sana kemari, tapi Tuhan Penciptanya tidak pernah melupakannya. Tuhan memberi makan, Tuhan memelihara. Meskipun burung pipit tidak pernah meminta, tapi Tuhan tetap pelihara. Apalagi kita ini adalah anak-anaknya. Kita pasti lebih dikasihi dan dipedulikan oleh Tuhan. Karena
Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi kita. Yuk, mari kita nyanyikan. Burung pipit tidak meminta, tapi Tuhan pelihara. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus selalu peduli dan mengasihi kita. Kita bersyukur sekali karena Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik. God is so good to me, to you, and to all of us. Dan untuk kita semua, Tuhan baik. Yuk kita mau nyanyikan God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Is so good. Is so good to me. Iya, Allah itu begitu baik buat kita dan buat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian. Aku diberkati karena
Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengasihi kita. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Bila waktu pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Masih sang berharap semuanya baik-baik saja ya. Semuanya sehat selalu, semuanya penuh berkat dan lindungan dari Tuhan Yesus. Tadi kita sudah ngapain? Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat yang Kau berikan ya Bapa ke atas kami semua. Ya kami semua boleh berkumpul di tempat ini, ya, meskipun lewat online ya Tuhan, tapi biarlah berkati setiap dari kami, supaya kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami Kau boleh pakai Bapa untuk menjadi pancangan tangan-Mu, untuk menjadi sumber berkat juga bagi banyak orang yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati firman ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak ya cerita pada pagi hari ini berkisah tentang apa? Clue-nya ada di background-nya Mas Risang nih. Ada danau dan ada kapal. Kira-kira apa ya? Ada yang tahu nggak? Yuk, coba yuk Mas Sang ingin ajak kalian buat nonton
video berikut ini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka. "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah, dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, dari seperti yang diceritakan di film tadi, itu adalah film tadi kan berkisah tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya yang ketiga kali. Nah, ceritanya setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit, murid-murid itu tidak bisa lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus setiap hari. Tidak seperti sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka bisa bersama-sama setiap hari. Nah, ketika Tuhan Yesus tidak ada lagi bersama para murid-murid, mereka menjadi bingung. Mau ngapain ya? Biasanya Tuhan Yesus akan memberikan petunjuk kepada para murid untuk pergi ke suatu kota dan melakukan aktivitas lain macam-macam ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan beberapa murid memutuskan untuk melakukan pekerjaan mereka yang lama. Ngapain? Mereka mencari ikan di Danau Tiberias. Nah, dengan mencari ikan, para murid berharap mereka dapat mengisi waktu mereka dan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, malam itu Simon Petrus beserta Thomas atau Didimus, terus kemudian ada Natanael, Yohanes, dan Yakobus anak Zebedeus, dan 2 murid lain yang tidak disebutkan namanya, naik perahu dan mencari ikan di Danau Tiberias. Sepanjang malam mereka menebarkan jala, namun tidak seekor ikan pun mereka dapatkan hingga mereka kelelahan dan merasa lapar. Kemudian saat menjelang siang, Tuhan Yesus berdiri di tepi Danau Tiberias
dan berseru kepada para murid yang ada di perahu untuk meminta apa? Meminta lauk. Murid-murid pun menjawab bahwa mereka tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Kemudian Tuhan Yesus ngapain tadi? Tuhan Yesus meminta para murid-murid untuk menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Nah, para murid-murid menjadi terkejut saat mereka mendapati ada banyak ikan yang mereka dapatkan setelah menebarkan jala ke sebelah kanan perahu. Nah, peristiwa ini mengingatkan Yohanes akan peristiwa pertemuan mereka dengan Tuhan Yesus saat mereka dipanggil sebagai murid. Sontak Yohanes berkata, "Itu Tuhan." Nah, Petrus yang mendengarkan seruan Yohanes itu segera loncat ke danau dan berenang ke tepi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Sementara murid-murid yang lain menyusul dengan perahu mereka yang penuh ikan. Di tepi pantai di tepi danau, tampak Tuhan Yesus sedang mempersiapkan makanan. Tuhan Yesus selanjutnya meminta beberapa ekor ikan untuk dimasak dan mengajak para murid untuk makan bersama. Nah, di sini kita tahu ya, Tuhan Yesus memahami kondisi para muridnya yang setelah semalaman mereka bekerja keras mencari ikan, mereka kelelahan dan kelaparan. Terus kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti dan membagi ikan untuk dimakan bersama. Nah, dari sini kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai para muridnya, sehingga Tuhan Yesus mau memberikan yang terbaik bagi murid-muridnya. Tuhan Yesus mengerti kondisi dan kebutuhan para muridnya saat itu, sehingga Tuhan Yesus memberikan ikan, terus kemudian Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, lalu mengajak makan bersama. Nah, cerita perjumpaan Tuhan Yesus dan muridnya di tepi Danau Tiberias ini mengingatkan kita semua akan cinta dan kasih Tuhan kepada setiap orang yang dikasihinya. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita. Tuhan amat sangat mengerti kebutuhan kita, seperti kesaksian Rasul Paulus yang ditulis di kitab Filipi pasalnya yang keempat, yang ke-19. Bunyinya seperti ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Nah, menurut kalian, kebutuhan apa aja sih yang Tuhan sediakan bagi hidup kita? Coba dijawab ya, kira-kira apa sih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus amat sangat mengasihi kita. Dan wujud kasih Tuhan Yesus itu bisa saja dari orang-orang terdekat kita. Bisa dari orang tua, dari guru, dari teman kita, atau tetangga kita, atau tukang bakso, atau siapapun yang ada di sekitar kita. Bisa jadi itu merupakan perwujudan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus bisa memakai orang tua kita untuk mewujudkan kasih Tuhan Yesus dengan cara orang tua kita yang merawat kita, orang tua kita yang menyekolahkan kita, dan lain-lain. Tuhan Yesus juga bisa memakai teman kita untuk menjadi perwujudan kasih-Nya kepada kita. Kalau kita sedih, mungkin ada teman kita yang menghibur, itu juga merupakan salah satu perwujudan kasih Tuhan Yesus kepada kita. Nah, jika Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kira-kira apa aja sih yang kita bisa balas untuk membalas kasih Tuhan Yesus kepada kita? Seperti halnya Tuhan Yesus yang memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyatakan cintanya kepada kita, kita pun juga bisa menyatakan kasih kita kepada Tuhan dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menurut kalian, kita bisa mengasihi itu kepada siapa aja sih? Coba direnungkan ya, dan coba dijawab. Kira-kira wujud kasih kita bisa kita berikan kepada siapa dan dalam bentuk apa aja? Ya, coba direnungkan. Oke, untuk firman kita pada pagi hari ini,
Cukup sekian, kita mau berdoa. Yuk semuanya, pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar akan firman-Mu ya Tuhan, kami boleh belajar akan kasih-Mu kepada para murid ya Tuhan Yesus, ketika mereka kelaparan, ketika mereka mencari ikan ya Tuhan, mereka tidak mendapatkan, tapi Engkau mengerti kebutuhan mereka, dan Engkau memberikan mujizat-Mu ya Bapa, Engkau memberikan sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau juga mengasihi kami, Engkau mengerti setiap kebutuhan kami, Engkau menyayangi, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ajar kami ya Bapa, supaya kami dapat membalas cinta kasih-Mu ya Bapa, dengan cara mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk membuat aktivitas. Semangat kan untuk membuat aktivitas kali ini? Kita mau buat nih ikan-ikan. Bahan yang diperlukan adalah piring kertas atau piring mika. Kalau di rumah adik-adik nggak ada piring kertas, adik-adik bisa pakai kertas karton biasa, kemudian dibuat lingkaran. Kemudian yang dibutuhkan adalah kain yang kayak jaring, tapi kalau nggak ada, adik-adik bisa pakai benang. Kemudian kertas lipat kita untuk membuat ikannya. Langkah pertama, kita buat ikannya. Kalau adik-adik belum bisa langsung, kita buat ikannya dulu. Gambar ikan, tarat seperti ini. Nah, kasih mata, kemudian kita gunting. Adik-adik bisa membuat sebanyak mungkin ya. Ini Mbak Amber kasih contoh 1. Jadi adik-adik bisa buat lagi ikan-ikan yang banyak berwarna-warni dari kertas lipat. Ini ada merah, ada pink, ada putih, ada biru. Nah, adik buat sebanyak-banyaknya. Ini Mbak Amber sudah buat banyak sekali. Buat ikan-ikannya dikasih mata. Kemudian langkah kedua adalah adik-adik siapkan piring kertas atau lingkaran tadi. Kemudian tengahnya adik-adik kasih kertas warna biru, biar seperti lautan. Ya, kasih kertas warna biru. Kemudian kita tempel ikan-ikan yang sudah dibuat tadi, ada kuning, ada biru, ke dalam dasar yang biru. Kita tempel ikan-ikannya. Adik-adik bisa buat 10-15 ikan ya. Kita tempel satu persatu. Kemudian sisa ikannya tidak kita tempel, tapi kita sudah jadi ikannya kita tempel. Kemudian kalau nggak punya kain jaring, kita bisa pakai benang. Benang kita taruh di sini, tapi di sini Mbak Ambar pakai kain
yang seperti jaring, kainnya seperti jaring ditempel di pakai sulasi, karena kalau pakai lem dari bahan plastik nggak bisa ya adik-adik ya. Nah, jadi setelah ini kita mau tulis di belakangnya, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Sudah kan adik-adik cara membuatnya? Langkah bahan-bahannya juga bisa pakai yang apa yang ada di rumah adik-adik. Kalau tidak ada piring kertas, bisa pakai kertas tebal dan dibuat lingkaran, kemudian gambar ikan-ikan sebanyak mungkin, kreasi adik-adik ya. Kita sudah buat bahwa ikan-ikan seperti Tuhan Yesus bersama murid-muridnya yang menjala ikan di laut. Udah kan? Nah, selamat mencobanya di rumah. Sebelum selesai setelah aktivitas ini, kita mau doa syafaat lebih dahulu ya. Siapkan hati untuk berdoa. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Ya, sekarang waktunya kita untuk berdoa. Ya, kita mau ambil sikap doa kita lipat tangan, kita tutup mata. Pak Tias akan pimpin dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, memuji nama Tuhan lewat sekolah minggu online. Tuhan, pada hari ini kami berdoa Tuhan untuk anak-anak agar bisa belajar bersyukur atas kepedulian Tuhan kepadanya saat keadaan apapun. Tuhan mencukupkan serta menyediakan apa yang dibutuhkan oleh kita. Juga anak-anak belajar mengerti, mengasihi, dan peduli pada temannya dengan menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarkan kami anak-anak-Mu ini selalu belajar untuk selalu bersyukur. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendidikan kami Tuhan. Engkau memberkati kami agar kami dapat mengerti dan dapat menerima pelajaran dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan kesehatan kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu berkati tubuh jasmani kami agar kami tetap fit dan kami dapat mengerjakan dan dapat melakukan segala aktivitas dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kami belajar untuk tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini, kesempatan ini kami dapat mengerti dan kami dapat belajar apa yang menjadi kerinduan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah anak-anak, bersyukur sekali kita sudah boleh memuji nama Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan juga aktivitas dan berdoa syafaat. Kiranya kita boleh makin dikuatkan di dalam Tuhan, ditegur melalui firman-Nya, dan kita pun boleh makin semangat untuk kita hidup semakin lama semakin serupa dengan Kristus,
Dan kita pun juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa. Kasih-Nya mengiringi selalu. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.